Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memelihara pohon krokot ya. Coba ini. Ini pohon atau tanaman yang untuk makanan jangkrik. Kalau Anda punya jangkrik, itu makanannya salah satunya adalah daun atau pohon krokot ini. Ini di sawah-sawah, di kebun-kebun di mana terbuka kena sinar matahari langsung, itu bisa tumbuh dan tentu saja tidak diperhatikan orang. Tetapi begitu saya tanam di salah satu pot dan ternyata kumpulan dari pohon ini bunganya bermacam-macam. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya merah kuning, ada yang warnanya putih. Tadi ada di mana tadi? Jadi macam-macam warnanya. Bunganya sungguh menarik. Apalagi kalau banyak bunganya. Ini kebetulan tidak banyak dan malam hari bunganya sedikit mingkup, menguncup. Tapi kalau siang akan mekar dan indah semuanya. Orang tidak pernah memperhatikan tumbuhan krokot ini atau rumput yang jenisnya rumput ini yang dipanggil krokot karena ini untuk makanan jangkrik atau mungkin makanan ternak yang lain. Dan kalau di kampung saya tidak ada yang ngopeni, tidak ada yang memelihara, semua tumbuh liar dan tidak ada yang memperhatikan. Mungkin orang lalu lalang di situ, bunganya tidak pernah dilihat. Tetapi ketika kita menanam di pot berbunga, maka kita bersyukur kita bisa melihat. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil yang berbicara tentang janganlah kamu khawatir akan pakaianmu. Karena apa? Karena rumput-rumput yang sekarang berkembang, sekarang tumbuh, besok layu saja, diberi bunga-bunga keindahan dalam segala penampakannya. Walaupun tidak menenun, tidak memintal, tetapi bunga-bunganya indah sekali. Tuhan memberikan pakaian itu. Maka apa gunanya kamu mengkhawatirkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu pakai? Kan sama saja tidak akan menambah hidupmu sehasta pun atau sejengkal pun. Karena apa? Karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Nah, Yesus mengajak kita untuk tidak khawatir akan pakaian, akan makanan yang akan kita terima. Karena Tuhan Bapa akan mengatur sendiri. Maka ketika kita memikirkan kekhawatiran itu, sama saja kita mengabdi dua Tuhan, yaitu Mammon dan Allah. Kalau kita khawatir, kita berjaga-jaga, menimbun-nimbun, dan juga mencari dengan cara yang tidak sah makanan, pakaian, rezeki, pangkat kita, maka itu pun kita akan mengabdi pada Mammon, bukan kepada Tuhan, pada penyelenggaraan ilahi Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 93 saya sebagai frater belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di Jakarta. Ketika waktu itu liburan semester atau liburan akhir tahun, saya live in di Air Sugian, itu di Sungai Musi. Di sana saya mencoba untuk belajar dari orang-orang transmigran. Kebetulan di tempat itu ada Romo-Romo SCY dan yang tinggal di situ Bruder SCY yang sekarang sudah meninggal karena kecelakaan tenggelam di Sungai Musi. Di situ saya ngobrol dengan bruder itu, dengan umat-umat, dan kebetulan di tempat itu juga baru membangun gereja kecil atau kapela, dan ada gotong royong dari umat. Dan saya heran ya, dari pagi umat itu datang ke gereja,
mereka bergotong royong mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan untuk membangun kapel atau gereja kecil itu, gereja stasi. Mereka berjuang. Kemudian saya bertanya pada mereka, kalau bapak-bapak pada kerja bakti di sini, terus makannya gimana? Ya kan makannya kita bareng-bareng, frater. Ya, saya ingat memang makannya bareng-bareng dimasakkan oleh ibu-ibu yang ada di situ. Tetapi untuk setiap hari gimana? Kan tentu saja makan tidak hari ini, dan di rumah ada anak-anak dan juga yang lain-lain. Mereka menjawab dan itu membuat saya terpukau. Ya frater, kan Tuhan akan menjamin hidup kita. Kita harus percaya. Terus caranya gimana? Mereka menjawab bahwa ternyata mereka mempunyai kebun. Dan kebun itu sudah tumbuh sendiri. Ada singkong, ada umbi-umbian tales, ada bentul atau bentul ya tales itu. Kemudian ada buah-buahan. Maka mereka biasanya masak makan dari buah-buahan dan umbi-umbian itu. Dan kalau sayur-sayuran mereka harus nyayur. Belum kalau jeratnya juga mendapatkan babi hutan, mendapatkan kijang, dan mereka bisa makan dengan daging-daging itu. Atau mungkin sekedar musang, mereka sudah bersyukur. Mereka mengatakan Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Maka dalam waktu 5 hari saya live in di air sugihan itu di pinggir kali Musi, saya lupa itu namanya pelabuhan atau mil atau apa itu menyebutnya 17. Saya ingat angkanya 17 tetapi mil 17 atau pelabuhan 17 atau apa saya lupa. Dermaga, kelihatannya dermaga 17. Nah, di situ saya turun dan saya menemukan bagaimana umat di sana dengan kesederhanaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah 5 hari live in di air sugihan itu, saya pulang ke rumah, ke Jakarta, ke komunitas di mana saya dididik sebagai frater. Saya mencoba merenungkan, menimbang-nimbang jawaban umat tadi. Tuhan akan mengatur, menyediakan semua. Semua sudah disediakan, kita tinggal menikmatinya. Itu suatu jawaban kepasrahan yang tulus dari orang-orang sederhana, orang-orang transmigran yang dengan rela mereka bekerja untuk membangun gereja, dan di balik itu mereka juga yakin Tuhan akan memelihara segala kebutuhan-kebutuhannya dan keluarganya akan tercukupi dengan panenan-panenan kebunnya yang sementara bisa ditinggal untuk kerja bakti di gereja itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, seperti kekhawatiran akan makanan, akan pakaian, tidak perlu lagi ketika orang seperti saudara-saudara kita di Transmigran tadi menyatakan Tuhan akan memelihara semuanya, akan diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.